Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita lagi di sesi keduanya atau episode kedua IMM Challenge Diesel Road to IMM Diesel 24-25 Juni ya. Jadi di sini kita sudah ada peserta kita yang paling jujur, antara jujur sama tablo gue udah nggak tahu lagi ya. Tablo itu tampang blow on tuh biasanya. Terus yang satunya lagi susah juga aku ngomongnya. Liciknya minta ampun. Ya, jadi hari ini kita ada masuk ke sesi kedua yaitu tentang prepare pencucian mobil menggunakan produk terbaik dari kita, MTX. Ya, tentunya dengan step-steppingnya itu banyak banget, nanti dijelaskan langsung sama Koko Panda. Mungkin gue mau buat peraturan baru kali. Gimana kalau tim yang kemarin Jakarta 2 itu kita mix saja, kita pisah itu berdua. Oh, tidak bisa, kami kakak beradik. Ada. Nggak bisa, kami tulang champion. Nggak bisa campur tulang Kau lama-lama lokal. kayak herder aja tulang champion Oh gitu. iya. Ini udah standby nih, udah standby. Oke, jadi nggak mau dipisah ya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Yang Surabaya mau dipisah? Nggak usah. Nggak usah. Yakin kau lawan dia? Yakin. Sama-sama berdiri aja udah kalah postur loh kalian loh. Big bone lawan small bone. Susah. Ya, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut sama Koko Panda. Koko Pan, jadi kita challenge-nya apa kali ini kok? Challenge-nya kali ini Dengar dengan seksama ya. membersihkan panel mobil menggunakan after wash sama kaca, menggunakan see-through ini untuk membersihkan kaca, dan ada untuk semir ban pakai Tear Black ini, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Ya, challenge-nya adalah di mana semua tutup mata semua, yang satu pegang alat, pegang microfiber sama pegang sprayernya, yang satu ngarahin. Nah, seperti itu. Jadi nanti harus rapi, harus bersih, paling sempurna yang menang. Paling sempurna menang. Ya. Berarti yang dipakai itu nggak pakai air dong kali ini? Nggak, Kering. nggak, kering. After wash ya? Ya. Ijet, IZ, apa tuh IZ? gampang. Easy, IZ. Orang Medan. Gak tahu Inggris ya kau ya? Wis, kita lokal brand. Pakai ini tapi mata ditutup. Ya, mata Dua-duanya ditutup. nggak? Semua, dua-duanya ditutup. Enggak yang ngarahin enggak kan? Ya itu challenge-nya. Yang satu ngarahin, yang satu cariin panelnya, yang satu yang nyemprot. Iya, semuanya ditutup matanya. Semua empat-empatnya. Iya, empat-empatnya. Udah tahu. Oke. Udah. Jadi nanti kalau perlu misalkan, nanti kan step satunya adalah after wash, bersihin dulu. Ya kan? Setelah after wash, selesai di body, nanti kaca, habis kaca, baru ban. Nah, kalau bannya nanti di sisi satu, bannya salah satu aja. Terserah mau depan atau belakang, bebas. Oke. Nanti satu set depan-depan, belakang-belakang. Kanan-kanan kiri. Iya, kanan-kanan, kiri-kiri. Nanti sisi sana satu, sisi ini satu. Nah, nanti yang dibersihkan yang saya nilai adalah pintu depan. Ya, Tapi ini pintunya 2, ini 4. ya itu, gimana lagi kok? Ya mau gimana lagi? Oh, Kita pintu tahu depan sini. aja. Ya, pintu depan aja. Oke. Bagian lain nggak usah. Apa? Bagian lain nggak usah. Alah, kau itu aja udah nggak bisa, sombong kali kau. Justrunya kami udah bilang 20 detik untuk berpikir itu mah terlalu gampang. Semua aja pun kami bisa. Sebelum mulai kami udah bilang bagian dalam pun kami mau siap bersihin. Woi. Itu udah. Terakhir kau sombong, kalah kau lupa ya? Tidak, untuk Nah, kali nanti ini. dapat mobilnya yang kiri atau yang kanan, itu nanti home pimpa ya. Om Pimpa. Oke. Lu Gampang. yang mana? Terserah lu lalu yang Jangan pilih aja. hobi gimana? Bud. Langsung aja. Tentukan. Nggak usah gini aja. Oh, kunci Sweet mata. aja, ayo, sweet. sweet dah. Lu aja ya? Udah lah, gini lah gini. Kami ngalah. Kalian mau pilih yang mana? Ah, Anjing aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kasih kesempatan dikit. Oke. Justru ini yang kami suka. Karena apa? Mikrotek. Wih, sudah biasa. Udahlah, kau penjilat diam aja bisa gak kau sih? lama-lama kayak Jackie, kau nggak ada otak kau Wih, nih. pengepul style. Nggak ada, jangan bikin malu pengepul style kau. Nanti teriak aja. Kalau step satunya kan ini. Kalau sudah selesai, angkat tangan, ganti. Nanti biar ada kru saya yang bantu. Oke. Untuk ganti microfibernya sama ini. Satu lagi pertanyaan. Ini mobil cuci kering gini pakai after wash nggak baret kok? Enggak. Aman. Yakin? Yakin. Oke. Oh, jangan ngeledek mikotek lah, kuku. Jangan ngeledek mikotek lah. Kalau kaca yang mana dia? Kaca atasnya pintu. Oh, oke. Kalau bukan sponsor udah kulipat kepalanya ya. Sisi aja, sini lah. Kaca atasnya Mau pintu. kaca sana, kaca Excelso. Itu mah gampang juga. Oke, jadi daripada ngomong panjang lebar langsung kita gaskan aja ya. Waktunya saya kasih satu peserta semuanya 5 menit. Pintu, kaca sampai ban. Oke.
Jadi yang ikat matanya siapa nih? Panitia dong. Panitia. Kalau Putra pakai api ya ikatnya ya. Oke? Ya, prepare ya. Yuk, kita preparation. Kita mulai ya. 1. Jadi ini semua udah ditutup matanya nih semua. Ya. 1, 2, 3 gas. Ayo. Salah. Ayo. Bener. Ini wing. Gitu. Yo, ayo. Wih, kita support. Itu kak mesin. Itu kak mesin. Nah, ini pelak lu dia ban. Ban mana helper. Awas bentuk. If it ain't so, we might as well rock and roll. I woke up in the morning. Wah, Microtech ini begitu di web langsung dry loh dia. Langsung kering. Bener, langsung jadi matte. Tapi dia bukan yang glossy. Itu tipikal yang gue suka banget. Ada yang begitu dilap tuh berminyak. Gue nggak demen banget. Nih, kita lihat tim dari Surabaya. Ngapain kalian di sana, woi? Orang ngelap tuh searah. Nah, ini dirusak nih. Bahaya nih. Ada orang dalam ini. Alasannya kenapa dipukul-pukul gitu? Biar jadi tap R. Oke. Jadi ada inovasi yang lain ya. Mereka udah benar-benar kayak tukang cuci harian, jago banget. Jago. Nah, kelihatan tuh. Yang lainnya ngelapnya begini-begini. Kalau mereka ngelapnya udah langsung. Kelihatan caranya itu ngelapnya. Ditambah lagi dengan produk yang sangat bagus banget ya Jack ya. Aku nggak mau gitu angkat telur lah. Hasilnya teman-teman lihat aja sendiri. Ayo. Halo, minta untuk kaca dong. Lalu seperti kain mana? Ini mana? Oke. Kain kedua buat kaca. Waktu tinggal 6 menit 20 detik. Jadi kalau kemarin kita udah lihat mantan copet, kali ini kita lihat mantan cuci harian. Mantan cuci harian. Jadi SEO Info dulu tuh, saya sama Budi itu umur 12 kami di Medan ya. Kita berdua tuh buka doorsmir, yang cuci bukan karyawan. Beneran Kami nih? berdua sendiri, tanya Budi. Ya nggak Bud? Nah, kontak dia. Jadi kami dulu berdua cuci motor, satu orang bisa cuci 38 unit. Set, umur berapa itu? 12 tahun. Kita jalanin itu selama 2 tahun. 12 tahun gue masih main PS Jack. Iya, kau kan masih dimarah-marah bapak kau. Wis. Beres. Yakin? Udah, beres. Beres. Sini beres juga. Oke, selesai dalam waktu berapa menit? Hah? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lepas, nggak boleh pegang lagi. Ada. Nggak ada lagi, nggak ada, selesai.
Jangan ada perpecahan lagi antara berdua nih. Yuk, sini kumpulin. Kau lihat spion mereka jorok kali. Kumpul ya. Kumpul. Spion, panel, plastik kami semua bersih. Emang spion aku nggak bilangin. Tapi semua inisiatif plus kok. semua ya. Harus inisiatif kok. Inisiatif ya. Nah, Nah, ini lagi dicek sama Koko Panda. Kenapa harus pakai lampu kok? Biar lebih jelas, kurang Biar lebih terang. jelas, Penerangannya kurang ya. Karena ini battle. Ada ya. Oh ya, ada 2 spot. Ini masih ada ya, beberapa spot ya. Ya, spion tiba nggak ada kami. spion dikasih bonus ya. Ya, spion bonus ini. Oke, spionnya. Spionnya oke. Body ini masih banyak nih. Nih. Ya, kelewat dikit. Warnanya saya merah metalik. Ini belum kelap nih. Nih, belum kelap. Oke ya. Terima kok. Iya. Dah, pintu. Oke. Ban. Sampai pelek pun kami laku. Banyak oke. Jadi bannya perfect. Di body ada satu bagian gak kelap. Di bagian kaca ada satu garis gini. Udah itu doang. Kita lihat dari tim Surabaya. Ini tim Surabaya udah pilih mobil masih salah lagi. Oke, dari Koko Panda. Kaca banyak. 1, 2. Ini bekas water spot sih. Kacanya lebih banyak ini, belum bersih. Ini garis-garis nih, no. Nih, no. Tapi dari mobilnya sendiri basicnya sudah begitu, nggak bisa. Nggak bisa, mobilnya basicnya. Yang milih mobil siapa? Iya. Bukan ada game gini-gini sweet-sweet nggak ada. Yang pilih mereka. Jangan alasan. Jadi nggak ada cerita ya kan? Jangan cerita-cerita. Kalau kaca lebih bersih, tinggal dikit aja nih. Tinggal sedikit ini aja. Ada sedikit. Sama lah, berarti satu. Pakai habis dilap dipegang-pegang. Nah, aku PS itu. Berarti kalau untuk posisi kaca hampir sama. Yang sana satu garis, yang di sini satu tapi buletan. Ya. Penjagi yang menilai ya. Iya, tadi gue lihatnya begitu ya. Body kita harus agak teliti karena ini warna silver ya. Ya. Samping, requestnya dari samping Kopan. Apa? Lihatnya dari samping. Oh iya, katanya. iya, tenang. Ini udah jelas banget lah tukang cuci ya nggak mau gua bayar kayak gini ada netes-netes. Nih, satu spot. Ini ya, ini. Ya, pintu satu spot juga. Pintu satu spot juga. Sama posisinya. Kalau sini Posisinya bersih sama. semua, sini bersih semua. Iya, posisinya sama seperti RX-8 tadi ya. Iya. Kaca satu, pintu satu. Nah, pintu satu. Velg, Kalau velg ya ini. Guys, gua kalau nyuci mobil kayak gini nggak mau bayar gua. Aduh, Ini kena body semua. yang gini nih kalau punya partner sekolah kerjanya bolos. Kami spion aja kacanya pun dilap. jadi yang paling krusial disuruh semirnya ban, tapi fender disemir juga sekaligus sama velg. Ini kena semua. Ini kena semua, ini kena. Ini sampai netes-netes nih. Oke. Jelas kan kami tidak ada curang. Tapi yang tim Surabaya tadi ngerjain kaca sama pintu siapa? Berdua. Oh, berdua ya. Kalau itu Kami bagus. Satu, kenapa? Supaya velg rapi. Karena medan. Karena pusat mobil itu di kaki-kaki. Ah, pinter kali kau ngecapnya semua segala macam. Kami penuh profile dia. Gak ada. Kalau lu cuci mobil, ban lu kagak kilat, nggak bagus. Lu cuci mobil sebersih apapun, ban nggak kilat, nggak bagus. Apes banget. Makin banyak nih orang ngomong. Nah, sekarang kita udah selesai sesi penjuriannya juga udah kita lakukan. Jadi hasilnya gimana kok? Kalau Hasilnya- untuk kaca satu sama lah ya. Ya, satu sama. Yang warna merah ada garis. Ya. Kalau yang di sini ada bundelan bekas tangan. Nah. Ya kelihatan banget Betul, kayaknya ya. jejak tangan siapa tadi? Di Bulat atas list gini. itu ada bunderan ya. Ya, bundelan di sini. Kalau yang di pintu ada yang nggak kelap. Ya. Posisinya sama persis sama merah, yang di bagian bawah dekat lutut. Draw, Sama-sama. kalau itunya draw Itu ya? draw. Draw. Pintu sama apa draw? Kalau masalah velg. Yang paling parah di masalah velg. Jadi
kesalahan yang dilakukan dari timnya Surabaya. Kenapa fender kau semir? Udah jangan debat. Jadi fender kesemir, habis itu ada meleleh di bagian velgnya Velg, juga. ya. Dan bannya itu over, Nyemirnya over. ya nyemirnya over sampai ke tapak-tapaknya. Oke, jadi kita udah tahu pemenangnya di sana. Tapi sebelum itu, kenapa kita memakai produk ini? Jadi dari produk ini tuh kita ada namanya tuh after wash. After wash itu nggak usah pakai dari air lagi, langsung kamu spray. No diamond bundle tinggal arah aja spraynya yang ini, yang tajam nih. Dia ada dua arah semburan dia. Nah nih, nah ini yang tajam. Jadi yang buat kotor banget. Tapi kalau yang buat yang pengen yang bersihin debu doang, lu bisa pakai ini. Nah ininya itu ada silikanya kok ya. Ya. Jadi dia nggak membuat dia baret. Jadi sama sekali nggak ada baret dan ada teksturnya itu kayak bersih gitu seperti coating. Terus kita ada, nah ini yang gue paling emes ini, tire black. Ya. Apa kelebihannya kok? Ini bahan dasarnya gel. Ya. Jadi dia minim sekali dengan silikon. Ya. Di ban dia nggak cracking. Terus Ya. Durability-nya lebih Lebih panjang bagus. ya. Nah, karena kalau- dia gel. Kalau secara kasat mata lu bisa lihatnya itu, kalau misalnya cucian yang biasanya harganya relatif murah, kelihatan tuh begitu disemir seperti pakai minyak goreng. Ya. Ya, tapi kalau yang pakai gini, begitu kamu semir seperti ban baru keluar dari showroom. Ya, Dia, natural. warnanya ya, natural, dia ya. warnanya natural, tapi benar-benar hitam. Hitamnya itu matte, nggak lebay. Nah ini spesial. Ya. Yang begini berapa produknya? 100 lebih dikit. Ini 100 lebih dikit ya. Nah, Kalau ini? Sama, 100 lebih dikit, 100 lebih. 120, 130 Oh berarti ribuan. untuk pemakaian di rumah udah pakai ini udah oke lah ya. Oke. After wash sama ini. Terus ada satu lagi ini saya pakai sendiri juga di rumah. Ini glass. Gue udah pakai ini juga di rumah. Jadi ini kayak ibaratnya coating yang tahan 1 bulanan lah. Jadi lu malas ke tempat coating, buru-buru, lu tinggal swipe ini, spray, wipe, udah seperti coatingan. Tapi harus pakai microfiber ya, agak Ya. gedean ya. Supaya dia ada 2 kali stepnya. Ini gue bisa saranin karena gue udah pakai ini. Oke, jadi kita dapat lagi pemenangnya kali ini. Tim Surabaya menang. Kalah. Oh kalah ya kalah. Kalau juri pilih Surabaya pasti penonton tahu Jakarta menang. Jadi sepakat ya? Ya, Yang sepakat. menang kali ini Jakarta ya? Jakarta. Oke, posisi klasmen sekarang. Oke, jangan senang dulu Jakarta. Habis ini kita ada lagi games yang menarik. Langsung kita gaskan. Tentunya dengan style anak mobil. Nah, sekarang kita udah di next Challenge. battle ya. Next battle, next challenge dari kita. Jadi kalau namanya mobil itu tetap ada penjurian interior eksterior serta modifikasi apa yang kau lakukan. Worth it, gak worth it, value to value, atau mobil lebay kah, atau modifikasi yang hanya cuma memuaskan mata atau sesuai dengan fungsi hari-hari. Ya, itu kita harus menyesuaikan segala macamnya. Nah, jadi di sini TNC-nya dari tim Surabaya mobilnya prepare, udah sempat cuci bersih semua ya. Jadi kalau yang dari tim Jakarta dari kemarin memang battle, nggak apa-apa, tetap kita lakukan pencurian. Jadi yang tim Jakarta tadi ada komplain sama saya, mobil gua belum sempat cuci segala macam. Ya gue cuma jawab kalau memang mobil lu bagus ya tetap bagus. Karena di sini tuh kebersihan tuh nggak terlalu dinilai lagi karena mobil yang buat di battle. Betul ya Koiik ya? Nah jadi jurinya itu kita minta pertolongan dari Koiik Incar Interior. Ya itu the best dari kita, pionirnya interior yang ada di Indonesia. Ya jadi kita belajar dari beliau banyak, ada masalah bordiran. Jadi bukan hanya sekedar menjudge, jadi Koiik akan memberikan alasan, oh mobil ini lu warna hitam, harusnya lu pakai interior warna segini, harusnya pakai motif segini. Itu akan menjadi bahan bahasan buat kita dan buat materi pembelajaran kita. Kapan lagi kita belajar sama maestro? Oke, ini yang buat kita berbeda dengan yang lain. Langsung, jadi setiap mobil itu presentasi maksimal 5 menit setiap peserta. Gimana caranya kamu presentasiin? Ya, yang saya khawatir cuma satu. Apa tuh? Yang punya budi aja gimana caranya presentasi ya. Oke. Oke. Ya, kita lihat 5 menit gimana cara mereka presentasi. Oke, kita mulai dari Takemi. Ya, mulai dari Takemi. Oke, Takemi mewakili mobil Suzuki Racing. Suzuki Racing. 5 menit kamu jelasin kepada Koiik apa aja modifikasi yang dilakukan setelah dan fungsi-fungsinya apa yang menyebabkan kamu harus memodifikasi mobil ini dengan bagus ya. Modifikasi bagus kalau kamu sendiri nggak bisa mengartikannya atau mempresentasikannya, zero. Oke? Oke. Lanjut. Jadi kok ya, ini apa namanya Innova 2008 tapi kita facelift ke 2014-15 dengan pakai body kit pakai tipe V Luxury tapi dilengkapi oleh splitter custom. Nah terus
Untuk bagian depan ada mini pouchy, perlampuan sudah kita custom juga, pakai yang aftermarket kita custom lagi. Untuk permesinan full spec dari turbo udah, open filter, custom intercooler, radiator, nozzle stroker, external fuel pump, ada nos juga kok. Untuk di bagian kaki-kaki kita juga udah modifikasi juga pakai velg Advan RZ, RS original Jepang. Juga dilengkapi pakai BBK Brembo juga, kaki-kaki full kita kerjain custom dengan full stabilizer di bawah juga kok. Untuk bagian belakang kita tapi kasih ban yang drag supaya dia ngegrip kalau pas mobilnya juga dipakai drag. Tema yang dimodifikasi ini udah pada zamannya memang seperti ini gitu ya. Terima kasih atas penjelasan mobilnya. Siap-siap dimodif lagi. Oke, kok. Ya. Jadi sekarang saya mau presentasi mobil dari saya. Dari Jakarta kok. Jadi saya sih lebih kepada kebutuhan. Saya lebih kebutuhan, saya tidak banyak modifikasi mobil ini karena kebutuhan dan safety. Safety saya paling utama. Nah, makanya seperti audio, nah kita juga udah disiapin fuse tersendiri. Jadi kalau ada trouble pada sistem audio, ini akan putus, tidak akan membahayakan. Nah, kenapa ini saya tidak banyak modifikasi? Kembali lagi saya kebutuhan saya bawa mobil ini ya perjalanan jauh ke luar kota gitu kan. Nah, dengan modifikasi saya khawatir build quality-nya kurang bagus atau gimana, salah satu rusak itu akan fatal akibatnya. Jadi saya lebih mempertahankan original. Oke, ini perubahan lebih ke fungsional mobil, jadi dia lebih mempertahankan ke originalitasnya. Jadi ya ini lebih banyak, maksudnya lebih banyak peminatnya untuk harian, soalnya modifikasi harian. Ya, udah gitu aja. Oke, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Halo, Halo, saya ya, Kok. yuk. Nah, ini mobil dari saya. Jakarta ya? Jakarta kok, tim Jakarta Fortuner GR 2021. Oke. Nah, mobil ini saya garap itu dari awal itu semua sektor saya garap. Ini mobil saya kerjain sesuai namanya Blue Virus. Blue Virus. Jadi mobil ini semuanya pasti ada biru-birunya kok. Dari depan belakang semua sampai dalam ada birunya. Jadi kita ambil warnanya bagus. Warnanya terus biru dari semua. Segi body warnanya saya repaint ulang kok. Iya. Nggak Oh, pakai repaint ya? stiker, saya repaint ulang. Nah, saya repaint ulang. Yang susah itu dari repaintan kita itu orang kan mungkin clean semua itu kan. Iya. Saya cari deep dan warnanya masuk banget tuh. Gitu. Iya. Dari segi engine saya udah pakai ini barang semua local pride tuh. Oke. Dan saya memang udah prepare-nya tuh bener-bener untuk AMM ini luar biasa lah kok. Gitu. Ini modifikasi interior, eksterior, Semua. engine semuanya. Semua saya garap kok. Menurut saya sudah sangat harmonisasi ya. Siap kok, thank you Udah kok. bagus, udah finishingnya pun dari detail kerapian oke. Mantap. Thank you, Ko. Modifnya mantap. Thank you kok. Oke. Ya. Halo Koko. Halo. Ya, kali ini aku mau jelasin Ya presentasi ini. mobilnya Koko Maui Ya. yang dibangun seperti ikan hiu. Oh. Karena orangnya yang punya Maui. Jadi mobil ini tuh sebenarnya dibangun
karena dia main audio, ikut kontes audio. Ya. Mobil ini dibikin senyaman mungkin seperti home audio. Jadi kenapa sampai dipasangi banyak peredam-peredamnya mobil ini full satu mobil sampai lingkar fender semua diperedam. Jadi benar-benar suaranya tuh kedap banget. Nggak ada suara yang masuk di dalam, dari luar. Oke. Perubahan pada mobil ini Terlalu ekstrim. ekstrim, tapi udah maksudnya dari event sebelumnya udah lebih rapi jauh. Iya. Event yang sebelumnya Berantakan. kurang rapi kayaknya. bukan berantakan, kurang rapi. Kurang rapi. Udah dirapiin Oke. banyak sih. Sudah temanya juga main lampu ambience-nya juga udah sewarna. Ini punya kelebihan ini kok. Kencang kalau nutup. Abot soalnya. Soalnya berat. Iya. Berat kayak yang punya kok. Iya. Oke, sudah. Oke, thank you kok. Oke, terima kasih. Nah, kita udah dijuriin sama Ko Ii dari Inkar Interior, eksterior, interior, bukan hanya pemasangan barangnya aja berapa banyak ya Ko ya, tapi sesuaikan dengan fungsi, mubazir nggak atau cocok nggak sesuai dengan periodnya, banyak banget hal-hal yang dipikirkan dari buat pengambilan hasil ini, ya Ko ya. Jadi kalau dari penilaian Ko Ii, yang paling terakhir dulu nih Ko, siapa Ko? Yang paling terakhir Yang paling terakhir. ini. Oh yang ini ya Ko ya? Ini. Oh iya. Ini. Tapi menurut kalau secara kualitas jahitan menurut yang punya itu paling lurus kok. Ini standar. Oh standar. 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 Oh, tadi kau Di Daigo kau prank aku, di sini kau prank aja. Jadi yang paling terakhir tuh ini ya. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga ini yang ketiga susu racing. susu racing. Habis ini kayaknya nih. Habis nih yang presentasinya nih ya. Oke, yang pertama kok. Presentasinya semua sama. Oh presentasinya semua Bagus sama? semua. Semua bagus ya. Dia tidak ada customize. Jadi dia tinggal plug and play, tinggal Oh, periak. iya. Ya. Craftsmanship-nya, Ya. craftsmanship-nya harus dinilai. Jadi Ya. seperti lu menghilangkan wiring, tapi fungsinya AC itu harus benar. Seperti gimana caranya lu copot heater, tapi heaternya rapi, pedal, gimana caranya lu CNC, ya kayak begitu craftsmanship. Jadi ini Ya. kita udah levelnya internasional ya, Ko ya. Ya. Jadi biasanya orang kalau modifikasi, gue pasang barang berapa banyak, gue pasang BBK gini-gini. Tapi kalau secara itu plug and play, ya itu nilainya Ya, nggak itu, bakal ya. pol banget ya. Yang dinilai itu craftsmanship. Customnya. Jadi udah saatnya kita level up, ya kan? AMM level up kita kali ini. Jadi buat ini pemanasan buat teman-teman juga. Kalau misalnya nanti ada ikut AMM, oh kenapa mobil gua kalah, mobil gua menang? Lu boleh tanya langsung panitia atau ke jurinya. Nanti jurinya jelasin. Craftsmanship lu apa? Kalau kau nggak bisa jawab, kena tampeleng kau. Udah salah kau tanya lagi, ya kan? Terus yang juara kedua, pertamanya kok? Juara pertama. Deng deng deng. Ayo. Yang mana ya? Ayo. Maju dulu aja. Yang ini. Yang ini nomor 1. Oh, jadi yang juara pertama ini ya? Ya. Kenapa dia bisa menang kok? Gua mewakili dulu pertanyaan kau. Karena variabel yang dimodifikasi lebih banyak. Oh, variabel dimodifikasi. Terus tapi craftsmanship-nya tetap tinggi itu. Oh, craftsmanship-nya menang ini. Tingkat kerapiannya itu. Menang ini semua. Ini variabelnya banyak dan fungsinya juga dia Berfungsi bikin semua. iya bikin apa? Bikin proteksi kabel Oh, dipamerin. proteksi kabel seperti lantai Ya, parkitnya, lantainya gitu-gitu itu kan proteksi keamanan juga fungsinya terhadap Oh, fungsi. berarti intinya cuma satu, gue kasih tahu kalian kan dengan baik-baik ya. Yang Blue Virus itu cari uang yang banyak lagi aja. Iya dong. Craftsmanship oke, variable oke. Iya. Ya kan? Kau kalah di variable. Lanjut. Masalah duit kau gimana? Kau duit ada 10 juta, kau spare 1 juta. Harapnya 200 juta nggak bisa. Terus 1 ada juta. lagi Ha-ha. ini joknya yang tengah kan dipotong-potong. Oh, jok tengahnya udah dimodif. Iya, kalau itu jok tengahnya standar. Oh, jok tengahnya standar. Iya.
Bangku depan. Apa yang headrest kaki? Di depan. Iya. Di depan satu. Nah, ini semua elektrik, Pak. Karena aku belum punya anak, aku urus Alasan kau ada kali. Kau jangan ngeles lagi kalau udah kalah tuh kalah aja. Jadi di sananya ya, Bo ya. Iya. Oke, kalau sebenarnya susah banget ya, Bo, menentukannya ya. Iya. Satu Beda tipis sih. beda tipis. Yang satunya lagi variabelnya banyak, Iya. ada customize-nya menang di bagian Iya, audionya. iya. Terus seperti di bagian peredamannya mobil ini tuh beda banget. Jadi kalau kita biasa pakai rubber batil, kalau di mobil ini tuh pakai peredam foam. Jadi disuntik di setiap celahnya sehingga mobil ini kalau ditutup tuh seperti studio. Jadi mobil ini dibangun seperti home audio. Home audio. Seperti home audio. Tapi kalau mobilnya Putra itu dibangun buat mengarahkan rules yang ada. Seperti apa? AMM bikin rules. Oke, engine bay harus clean. Dia buat engine bay yang clean, ya kan? Kaki-kaki harus lagi. Semua dia bikin. Dia mobil ini dibuat buat mengalahkan rules, ya kan? Jadi 1-2 itu sebenarnya beda-beda tipis. Beda tipis. Ya, Beda. jadi udah jatuhnya ke subjektif. Intinya cuma satu, kalau kalah nggak cukup dana ya itu nggak cukup dana, cari uang yang banyak. Gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti positifnya kalau yang mau adu-aduan banyakkan barang, kau udah tahu kan? Iya. Ya, berarti kau cari uang yang banyak. Bapak kau tuh harus cari uang yang banyak. Bingung kan? Nah. Nggak mau lanjut lagi lah. Ayo lanjut lagi. Jadi dulu tuh Putra tuh selalu bilang, Tahu bahaya itu. bapakku kerja sampai 40 tahunan, 50 tahun entah ngapain aja. Orang dapat perusahaan contohnya, ya kan? Aku dapat apa? Semua Dapat kerja- blue virus. Dapat blue virus katanya. Jadi oke, thank you banget Ko Oke. Iki. Yoi, thank you dulu sama Ko Iki. Thank you. Jadi kita mulai evaluasi lagi. Juara keempatnya Akong Racing, juara ketiganya Susu Racing, yang keduanya lagi Blue Virus, yang pertamanya lagi Maui, ya. Jadi mobil ini semua benar-benar beda-beda tipis, ya. Tinggal kita fight aja. Jadi kita langsung lanjut ke next round, oke? Thank you buat Ko Iki, Inkar Oke. Interior. Kalau teman-teman mau bangun audio pula, mau bangun interior langsung bisa ke Inkar Interior. Oke, kita langsung lanjut ke next step. Dadah. Nah, kita sekarang udah masuk ke sesi penjurian yang sangat spesial. Jadi di mana itu Surabaya Style itu mewakili pantang pulang sebelum terang, terus audio high end, terus ada lagi cumi-cumi darat. Ini di pantang pulang sebelum terang ya. Jadi ini di samping saya udah ada penggawanya dari Surabaya, ada Koyong dari Young Motor Indonesia, terus ada Ko Franky dari Automodify Surabaya. Jadi mereka berdua ini adalah builder lampu buat masing-masing peserta. Tetapi masing-masing peserta diberi kesempatan buat mempresentasikan produknya. Apa aja yang dipasangkan di mobil dia, keunggulan dan kekurangannya. Dan peserta dikasih hak buat memodifikasi lampu yang sudah dibuat sama buildernya. Jadi peserta as a tuner juga berhak. Dia mengerjakan apa aja tapi harus bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan kepada dua builder. Dan di sini ada Koyong, ada Ko Franky, harus bisa dijelasin, masuk akal. Kita sama-sama jadi jurinya. Jadi kita lihat mobil ini pasang barang banyak mahal, fungsional nggak, sesuai nggak, di dalam bisa buat kebakaran nggak, safety-nya nggak gitu. Ya, jadi ini di sini reputasi Surabaya Style dipertaruhkan. Yang kita pilih mobil nggak macam-macam, nggak asal-asalan. Oke? Jadi kita langsung serahkan pada Koyong sama Ko Franky. Jadi peserta yang pertama dari Maui, perwakilannya Davin ya. Vin, masuk Vin, jangan tanya lagi Vin. Ayo. Ya, di sini ya. Jadi Davin perwakilan dari Innova yang warna ungu. Ini udah tahu ya rulesnya ya. Presentasi kamu, itulah lidah kamu, itulah senjata kamu. Oke? Kalau mau adu-aduan duit, adu-aduan banyak barang nggak bisa ya Bu ya. Susah soalnya. Jadi kita adu-aduan presentasi dan kualitas barangnya. Oke? Oke. Lanjut, saya serahkan kepada kalian. Gaskan. Oke. Pantai Koyong. Gaskan. Ayo. Walaupun kita yang buat, kamu kan udah ngerasain enaknya. Iya dong. Sekarang kamu harus jelasin ke kita berdua. Ya, jadi mobil ini tuh di upgrade yang di headlampnya dia pakai Hypervision i-series 2 set sama laser LED. Terus yang di atas itu dia kasih slim frame yang ada LED-nya, itu ada welcome-nya juga buat sein juga, karena yang di bawah sein-nya itu diganti sama Saber SR1 Evo.
Yang tahu pokoknya ini harganya mahal. Ini harganya mahal. Terus kalau buat kosmetiknya, housingnya dikasihin karbon Kevlar. Kalau terangnya masih terang. Baru 20 detik loh. Makanya aku kan bilang nggak usah lama-lama kok. Ya kalau dari secara perkabelan ya harusnya safety karena selama aku bawa mobil ini nggak pernah ada error dari headlamp, tidak ada. No, ini nggak error ini di display speedometer ada error? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Cek aja nggak apa-apa. Oh. Agak nantang sedikit. Iya. ya, Frank. Ayo cek, mari cek. Agak nantang. Coba cek apa Bang? Monggo. Kalian tes sinar ya, Frank. Oke, kita cek di display ya. Ini ada error nggak nih? Teko. Mungkin kamera bisa dekat. Yang mana ini? Yang belakang. Oke, saya coba ya. Di LCD tengah ini kalau dari Nova ini kalau ada error dia pasti keluar. Oke, no message. Berarti udah benar memang nggak ada error dari headlampnya. Kalau ada malfunction dia pasti keluar di sini headlamp malfunction kontak dealer. Biasanya seperti itu, ada keluar seperti itu. Oke, jadi Aman, ini ya, Bro? aman, bagus. Oke, kita kembali keluar. Aman kok, aman. Aman. Sombong dia, Frank. Oke, ini apa ini? Ini patah kok. Oh, Ya patah. masa yang sebelah sini? Nggak apa utuh. Oh. Ini ikut acara kok gini jelek banget ini kabel tis nih. Sebenarnya Nah, ukur ini. ya. Kapan hari grillnya udah ganti Iya. kok. Kayak bikin taman Kapan hari pohon-pohon grillnya gitu udah ya. ganti custom kok. Oh, udah ganti Terus custom. orangnya ketiduran di jalan nabrak. Oke. Jadi jadi di jalan udah begini aja udah. Terus akhirnya tak balikin grill standar dulu. Oke. Soalnya itu masih dibenerin. Oke. Siap. Ini kok kita mau coba bantai teknikalnya nanti pusing kepala dia. Ini leveling jalan. Saya inget ini jalan. Coba sekalian. Ayo. Ingetku ya kok ya. Oh ya, oke, tes. Coba tes. Di kontak dulu biasa, starter. Itu ada switch levelingnya. Ya, fungsionalnya nggak jalan. Mungkin ada alasan nggak dijalanin kenapa? Nggak tahu kok. Jujur saya tidak tahu kok. Oke. Jadi ini jawaban yang paling polos. Paling kayaknya. polos, paling konyol. Jadi kalau nggak tahu ya nggak tahu aja pokoknya Iya, dia iya. jawab. Apa kata bengkel lah kayaknya. Mungkin bukan. Oh, kalau ini mobilku pasti tak cari tahu. Asik. Oke. Ini kuning untuk apa? Apa? Standby-nya kuning buat apa? Dibuat standby kuning. Nggak apa-apa kok, biar nggak monoton aja. Oke. Dia dua warna atau satu warna ini? Satu kok. Satu warna. Nah, kalau di dim putih. Oh, dua. Oh, ini putih. Iya, iya. Ini dia yang punya mobil apa bukan? Bukan kok, bukan aku yang punya mobil kok. Dim. Oh, Oke, iya. sip. Lasernya ini jauh ya? Hah? Ya, Oke. Oke. Agak penceng dikit. Oke. nyalain lagi nggak kok? Nggak usah lah cepet-cepet. Hah? Cukup. Oke. Ya. Oke, thank you kok. Ya. Thank you, Oke, thank you. Oke, ini peserta kedua putra dari Blue Jakarta. Virus Jakarta katanya. Jakarta coba bantai-bantai kandangnya kandang kita ya. Enggak sih, kita netral. Jadi dia coba adu ilmu dia, lampu dia ngelawan yang gila-gila di Surabaya. Oke. Boleh presentasi? Gini kok, dari sini Sini kita lihat. karena saya tim petir, ya kan, di Jakarta saya terkenalnya mobil saya itu petir berjalan. Jadi saya menggunakan produk dari semuanya Saber. Oke. Gitu. Nah, headlamp saya menggunakan SR900, fog lamp saya menggunakan S1 Neo. Terus dari grill bawah saya menggunakan produk dari SR2, SR3.
Oke. Evo tes. Gitu. Nah, dari Jakarta itu ada satu motonya kita kok, tas tes gitu. Nah, tuh gitu. Hashtagnya gitu-gitu ya? Hashtagnya tas tes. Hashtag gitu. baru lagi tuh. Nah, ini semua pemasangan saya instalasi di Yong Motor Pusat. Di mana itu? Di punya Koko lah, di mana lagi. Tapi ada penambahan sedikit dari saya. Di Jakarta itu saya penambahan instalasi perkabelan, saya rubah lagi menggunakan kabel dari Cooper. Terus saya pakai embedded supaya kabelnya tidak terlalu panas kok. Oke. Itu relay semua saya pisah. Putra sejak kapan pinter presentasi ya? Sejak kenal Koyong makin lama. Jadi saya buka ya kok ya. Oke. Matiin Kasih dulu. ke Frankie bantai bantai Terus Ko Frankie kan dari tadi gue lihat pegang senter tuh. Matiinnya kok senternya kok. Oh gitu. Nah, Saya meja belajar ini karena saya itu kan kita mainnya perlampuan tuh, Surabaya terkenal. Kita lampunya juga siapin untuk di engine bay. Perkabelan nih semua saya udah pakai Cooper. Terus di sini kok biasanya kalau Ini klipnya memang nggak ada? enggak, atau setting? saya udah persiapin tadi biar lebih cepat karena saya cuma dapat waktu 5 menit. Ya, oke. Nah, biasa instalasi kabel mini Pro G kalau banyak kok. Ya. Kabel di sini pasti banyak. Oke. Koko boleh lihat. Ya. Dan saya semua udah pakai Cooper semua kok. Oke. Jadi kabelnya nggak terlalu panas. Oke. Itu kok. Terus matanya tuh Koko lihat ada biru-biru kan kok. Nah, itu ciri khas saya blue virus. Semuanya kena virus biru. Gitu kok. Nggak usah terlalu banyak lah kok saya presentasi. Tombol-tombol intinya saya udah pisah semuanya karena lampu Saber kan terkenal udah terang kali kok. Saya kalau di jalan itu cuma nyalain fog lamp doang. Sisanya saya jarang nyala, tapi karena saya gengsian nggak mau kalah sama orang Surabaya, saya pasang yang banyak. Surabaya style ya? Yo, dong. Gitu. Padahal Saber pakai satu set aja udah cukup kok. Gitu. Ini ngerti nggak pembagian relay ini apa aja? Kalau ke situnya sih jujur Nah, lihat ya. nggak terlalu ngerti, tapi semuanya saya pisah kok. Terus habis itu fuse nggak ada keterangannya? Di dalam ini sebenarnya ada kok kode-kodenya. Jadi ini buat misalnya SR2, SR3 di situ udah ada tulisannya. sudah ada. Gitu di Tapi dalamnya. kalau fuse yang putus nggak harus bongkar relay dulu kan? Dia cukup dari sini ya kok ganti spring. Kalau misalnya ada putus ganti spring di sini doang kan. Nah, Berarti dibukain satu-satu? iya, ya pasti buka kok. Kalau nggak ditutup nggak waterproof kok. Iya, iya. Oke. Harus bikin produk waterproof dulu Koyong. Anak lu ini pinter ngomong. Gila. Gua lama gak ketemu dia nih dibantai gua. Gila. Bukan dibantai kok, ini menunjukkan kerjaan Koyong. Terus saya mau kasih tahu lagi. Tapi- Orang Surabaya tadi, saya dari Jakarta datang kok. Mereka masih nyetel-nyetel kan. Saya nggak usah setel. Ini headlamp semuanya udah terpasang setahun yang lalu. Oke. Tapi rafflingnya saya jamin masih lurus dan oke. Nggak goyang sama sekali ya? Raffling belum ada, CR mana ada kok. Oh iya. Iya. Dan ditambahin. Koyong nggak bikinin sih. Oke, rapi kok. Rapi. Keren sih. Berubah total loh. Dari Iya. tahun lalu ya kok ya. Sudah habis uang berapa nih? Nggak banyak kok, nggak kayak yang Ini lain di lah JW kok. ya belanjanya ya? Iya kok. Oh. Oke, cakep. Emang Joshua. Joshua ini Ini ngeracun local pride semua kok. local pride. JW pride. Oke, sip. Akuin top. Rapi. Sip. Oke. Oke, terima kasih banyak Butra. Kita yang ditatar apa yang kita yang ditatar dia ini? Oke. Nah, kita sekarang di peserta ketiga. Ini sebenarnya Koko gua sendiri ini kok kamu bisa ikut-ikutan gini kok? Dikerjain Nama? sama Jackie dan kawan-kawannya lah. Iya, aku kaget tuh. Kok kamu yang nongol? Iya, dikerjain ini kok bener-bener karena mobil standar Iya. kompetitornya tuh aduh. Ini sih lampu jujur buatanku, tapi pekerjaan cuma 5 jam pokoknya sebelum pulang dulu. 5 Ya jam. enggak apa-apa, kita coba. Oke. Ya. Koko presentasikan. Oke. Silakan. Jadi untuk lampu mobil saya lebih kepada kebutuhan. Lebih kebutuhan dan OM row. Nah, lampu depan yang atas kita pakai semuanya ini dari produk Saber. Nah, lampu depan kita pakai Saber SR900. Ada double Pro G ditambah slim frame yang lampu ini tidak ada di dunia, hanya ada satu. Iya, iya benar. Ya, Benar, hanya benar, ada satu. benar. Benar. Karena slim frame itu brand saya. Masuk akal. Tidak ada di dunia. Saya hanya juga satu. kaget, saya buat kaget. Oh iya, tapi nyambung. Iya. Benar ya, iya, benar. Terus. Nah,
Ditambah lagi bahwa fog lamp itu saya pakai S1M. Oke. Sabar juga ya. Ya, mengikutin dari dimensi yang bawaannya. Nah, kemarin memang mikirnya sih ganti yang tipe G yang lebih gede, jadi sama jadi Clipper Pro G. Cuman sesuai kebutuhan kembali lagi, sesuai kebutuhan. Saya maunya yang benar-benar Secukupnya ya. secukupnya. Tidak yang seperti lebay-lebay tadi. Iya, itu. tidak. Tidak. Jadi ya begini udah cukup karena bawaannya Innova itu sangat redup. Betul. Sangat redup. Itu nyetir itu kayaknya capek banget. Nah, pakai yang begini itu enak. Nyaman. Aman, nyaman. Jadi nggak capek. Bener-bener nggak capek kok. Saya dulu nyetir itu bentarnya capek. Ini nggak capek. Nah, ditambah itu yang tengah kok nggak hidup tuh. Jokinya. Sabar SR3, bener? Sabar SR3. Oke. Nah, Nah, nggak nyala tuh. ada speednya nggak? Nggak ada. Jadi semuanya tuh bawah tuh Oke. nyambung. Mungkin voice comment? Mungkin nanti ya. Dia di sini agak malu-malu. Oke. Ya, Ada ya. agak segan dia kan ketemu juragan bos Nah, lampu di Indonesia ya kan. mungkin ada sensornya kalau malam baru nyala ya. Oh mungkin. Oh iya. Iya, iya. Aja pokoknya. Kok nggak nyala ya? Bingung juga. Ya, udah. Terus ada lagi tambah fungsional. Ya fungsional sesuai kebutuhan. Oke, kita lihat kabelnya kok. Boleh dilihat. Oke, siap. Ini loh yang mahal. Itu yang mahal. Tidak ada, hanya ada satu di dunia. Ini doang. Ini doang. Oke. Saya bikinnya terus terang nih semua saya bikinnya di Yong Motor Pusat, entah Koyong tahu nggak ya? Kira-kira tahu nggak Pak? Cukup terkenal sih. Kalau nggak tahu sih kelewatan dah. Ini fungsional berarti. Fungsional. Kenapa? Jadi supaya orang itu tahu, oh ini Master Class ID ini. Bukannya promosi gitu ya. Nggak promosi. Jadi supaya orang tahu kalau mau promosi itu stiker, branding stiker gede-gede itu. Jadi simple aja juga. Simple. Gitu. Mastercard. Kenapa pemilihannya S Blue kok? Karena Sesuai hati. kayaknya hati itu adem kalau Dingin. dilihat. Iya, Namanya juga Ice Blue iya, ya. adem lihat. Iya. Kalau merah kayak tadi apalagi biru itu, aduh, itu lihatnya udah emosi. Oh gitu ya. Apalagi kalau kilatnya keluar ya. Iya. Jadi Tas ya. Iya. Asus nggak tahu lagi. Oke. Oke, Koko. Thank you, Koko. Ini kayak gue yang ngomong. Thank you, Koko. Thank you. Ya, thank you. Simple, fungsional. Oke. Nah, kita ke peserta yang terakhir yang mobilnya saya tahu ini mobil Suzuki Racing. Yes. Tapi ini kok Takemi yang di sini. Ini waktu mudanya ya mungkin. Oh, masih kegantengan. Suzuki Racing pulang. Oh iya. Kayaknya susu masih repot. Oh, susu masih repot akhirnya. dititipin. Oh, iya. Suzuki Racing Botuna. Iya. Oke, Takemi, lanjut. Oke, jadi Itu datang tuh. Sini, Su. napas yang punya mobil nih. Gimana? Mumpung dia yang punya, ya kita klarifikasi lagi coba. Sama ownernya. Oke. Ya. Coba jelasin spek mobilmu deh. Ini extra time nih, tak kasih. Jadi 2 presentasi, 2 orang berbeda, 1 mobil. Mungkin skornya bisa naik. Presentasi Karena untuk lampu. jujur ini masih kalah kok. Untuk lampu. Iya total dari konsepnya, pemakaian barang, Lampu ya? fungsinya, semuanya sampai nanti ada pernak-pernik sampai ada barang misteri itu harus dijelasin semua. Ya. Iya. Kita nemukan misterinya. Karena ini jokimu nggak ngerti deh. Ya. Oh, iya, Coba kita ulang aja. Kita kasih jelasin. Perkenalkan ini Suzuki Racing Botuna. Asik. Ayo jelasin. Yakin dulu. Ini konsepnya karena mobilnya sport. Saya gini. Konsep seperti awal Saber. Kalau saya naik mobil ini malam, saya tidak perlu menyalakan headlamp. Jadi headlamp mati. Headlamp mati. Saya cuma butuh fog lamp. Nah, ini. Berarti fog lamp aja. Ya, makanya saya minta settingan fog lamp agak tinggi supaya mendekati headlamp.
Jadi saya cukup untuk konsepnya untuk ini jalan. Tapi ketika saya high beam, nah ini seharusnya mati dulu nanonya. Nano matiin nano. Nah, ketika high beam coba pedesnya, bisa aja langsung minggir. Coba high beam. Tadi, Nah, apa tadi istilahmu? High beam apa? tas. Nah, begitu tas, kelihatan langsung jadi siang hari. Oke. Nah, Oke. itu konsepnya. Nah, untuk ini Fungsinya apa? yang merah ini dari skenarionya timnya Modify. Pertama saya minta putih, terus dibilang, "Loh, mobil garang kok dikasih putih." Saya kasih merah, pokoknya harus merah, nggak boleh diganggu gugat. Ya, saya ikut. Temanya kejam ya? Ya, semuanya kejam. Kejam berarti di jalan. Ya. Iya, Dulu konsepnya banyak lampu di atas ini, di luar clear. Nah, saya mau kelihatan stripper, pokoknya terang tapi nggak kelihatan lampu. Jadilah ini. Jadinya saya simpan semua di dalam konsepnya. Seperti itu. Ya, jadi supaya kelihatan clean. Kalau berkabelan rapi lah ya. Kok kabel dibantu timnya Koyong. Nah, itu. Ya. Kabel ini. Oh iya ada. Ya, ada. Yang saya dimarahi karena kan di konsepnya banyak bengkel yang pegang. Jadi banyak variasi yang pegang. Jadi terakhir saya minta tolong dengan Koyong timnya untuk ngerapiin kabel khususnya lampu. Jadi sekarang lampunya nggak bersih, clean. Sekarang ada pertanyaan yang tadi ya kita bahas. Ini fungsinya apa? Oh, ini. Karena mobil ini jarang dipakai, saya simpen di garasi itu banyak tikus. Oke. Jadi banyak tikus. Pembelaan. Saya kasih kapur baru supaya tidak Tikusan. tikus masuk. Karena kapan hari kena kabel lampu juga sama kabel ABS-nya. Itu ada. Ini apa? Ini. Oh, ini aku tahu kemarin kenapa ini. Oke, apa tuh? Kemarin kan, Apakah benar Blue Virus? kemarin tahu tutupnya apa ini ayo? Tebak. Autosol buat kinclongin ini. Wis. Autosolnya kering sekarang. Enggak. Ya itu Habis. lupa, habis kita kinclongin semua ini, loh. Jadi terus Kinclongin. fungsinya itu sengaja taruh sana apa ketinggalan? Ketinggalan. Biar kelihatan kok ini dikerjain gitu loh. Oh iya. Siap. Ya, berarti ada klarifikasinya sudah ya. Ya, tutupnya autosol. Ada lagi pembelaan yang lain? Itu kenapa pemilihan lampunya kok warna-warni begitu? Loh, bisa dipilih. Kan sangar katanya. Bisa merah, bisa apa, terserah. Oh. Mau minta putih, mau minta hijau, mau minta apa, terserah. Voice comment ya. Iya. Coba. Milih gimana? Pakai remote. Loh, mobilnya jelek tapi remote-nya loh. Ini dulu saya saya dikasih sama Modify juga. Masalahnya mungkin gak? Nah, nyala nggak? Nah, dong. Loh. Semua mobil bisa dibikin. Bisa, Modify ini. Oke deh. Kita mau break untuk pengumpulan skor. Nanti kita bakal umumin. Oke. Thank you. Bisa di mana? Fortuna. Thank you. Racing. Thank you. Nah, kita udah sampai di acara puncaknya Surabaya Style kita bisa bilang. Belum puncak, menuju Surabaya Style, menuju puncaknya Surabaya Style. Jadi Surabaya Style itu ada lampu Mister Petir ya kita bilang ya. Jadi penjurian udah dilakukan oleh Koyong, udah dilajukan juga, udah dijuriin juga sama Ko Franky. Ini mobil di sini ada 3 buatan dari Young Motor ya. 3 buatan dari Young Motor, 1 buatan dari Modify. Tetapi masing-masing peserta diberi hak buat ngemodifikasi lagi kabel yang telah dilakukan oleh Builder Leader. Sehingga kali ini peserta bersikap sebagai tuner. Jadi ini namanya battle tuner lampu kali ini ya, bukan battle konsumen. Karena apa? Mereka harus mempresentasikan dan bisa menjelaskan apa aja modifikasi yang dilakukan di mobil mereka. Ya, saat tidak langsung kita udah dapat pemenangnya, langsung saya serahkan kepada Koyong aja. Oke, terima kasih. Jadi pemenangnya sebenarnya ya kita lihat dari semuanya bagus semua. Presentasinya sesuai fungsional dan sesuai karakter tema masing-masing. Ya, cuman ada beberapa kekurangan entah kenapa ya. Ya walaupun itu buatan saya kadang-kadang lupa itu buatan saya, buatan Ko Franky.
Mungkin waktu keluar dari bengkel kita bagus ya. Ya. Nggak tahu kenapa mereka tuner kutek-kutek Ya, sendiri karena kan mungkin. Merawatnya juga. Merawatnya. Tuner lagi ya. Ya, jadi kita menentukan dari juara berapa lu mau ya? 4? Juara 4. Juara 4. Boleh dari bawah dulu. Juara 4 tuh dari Kobudi, Akong Racing. Akong Racing. Ya. 4. Oke. Karena Tahu terus, Bu. mau dijelasin langsung atau nanti aja? Boleh langsung jelasin aja kok. Singkat. Mungkin Dari Ko Frankie? Ko Budi ya. Jadi Ko dari Budi. Ko Budi ini dia temanya standar tapi fungsional. Dan memang kebutuhannya dari dia seperti itu. Jadi tapi secara kerapian dan lain-lain semuanya oke. Cuman karena nggak ada tema racing dan lain-lainnya, oke, Kalah jadi poin dia. kalah poin aja. Kalah poin di Tapi bawah. secara kerapian, presentasi juga oke, dia jelasin. Kalau dengan kelas baik. standar dia bisa menang harusnya. Oke. Tapi musuhnya saking yang sangar-sangar Ya. ya. Enggak, cuma satu aja kok, kurang tahu diri kok. Tunggu tuh, kok ada Akong Racing di sini? Ada Akong Racing ya. Nanti Racing nih. nanti ada bulletinnya. Oke. Yang ketiga Siapa IBS? EBS ya. yang Innova Ungu. Innova Ungu. Ya. Ya, jadi mungkin dari konsep dapat ya, dari konsep cuman Racing. dari konsepnya sesuai temanya, cuman kerapian agak kurang. betul. Terus mungkin karena udah terlalu lama dibuat, finishingnya agak kurang lihat kurang lagi. perawatan. Kurang perawatan. Ya, betul. Karena Sultan mungkin yang punya. Ya, Sultan. Asik jadi Maui terus dia. Oke, yang Oke. ke satu sekarang, ke satu. Yang ke satu, Keduanya enggak? Nggak Lompatin usah. aja Yang ya. kedua- Nggak usah, biarin Nggak usah, aja. ya udah. yang Langsung ke pertama, Paling putra. satu. Masih Bu. jadi yang pertama memang Kira-kira siapa nih? kira-kira Dari siapa penonton? nih? Nah, dari penonton. Awas kon gak kirim lu kon. Oke, kita umumin. Jadi yang pertama adalah Dari Koputra. Blue Virus. Jadi Nggak sia-sia nih dari Iya, Jakarta jauh-jauh. Kau jangan bilang kelebihannya, kok kekurangannya dia aja kok. Iya. kekurangan dia apa ya? Ngebacotnya pinter sih sudah. Iya. Jack. Oh, bacot Jadi ya. kita mau Udah ketipu dulu. Iya, nyewa itu bingung ya. Itu yang bapaknya jago kasih dia. Semua orang dibekali lidah yang lentur, kalau dia lidahnya berbulu. Pengepul style ya. Pengepul style. Ya, bikin aku malu terus kau ya. Tapi ya oke lah ya. Jadi Ya, oke. apa yang dulu itu buatan Yong Motor, tapi Ya. benar-benar dirubah. Dia ya jadi builder ya. Iya. Semua dirapiin ulang dan berubah banget sih. Ya, dan dirawat dengan baik ya. Dirawat Jadi lampu dengan yang baik. 1 tahunan masih tetap tadi saya lihat masih flat lurus semua. Masih Belakang flat. mesin ada lampu belajarnya tuh. Iya sombong. Tadi Ko Frankie mau nyenter, jangan katanya. Oh sombong. Jangan mempercapek panitia. Bukan kok, cuma satu kok. Karena itu paling murah kok. Murah kan kok lampu itu? Kalau mahal ada di EBS. Tapi fungsinya. Asik. Oke lah. Jadi yang keduanya dari Suzuki Racing. Berarti posisi klasmen sekarang begini, yang di lampu satu dari Jakarta, yang kedua Surabaya, ketiga Surabaya, keempat Jakarta. Oke, kita terima kasih juga buat Oke. Koyong, terima kasih juga buat Bu Frankie sudah jadi builder buat kita semua bangun lampunya sehingga kita bisa proper Surabaya style mendunia. Oke, jadi kita lanjut lagi buat besok kita ke Airsoft Gun. Airsoft Gun ya. Jadi kita besok lihat keseruan besok sampai mana. Ya, halo, kita masih di season kedua. Kali ini tantangannya sedikit berbeda tapi lelaki banget, ya kan? Jadi kita ada permainan Airsoft Gun dipimpin oleh tim dari First Auto Rap. First apa? Oh ya. Dipimpin dari tim First Academy, ada beberapa games yang akan dilakukan. Jadi di sini tuh ada total 3 sesi ya. Iya. Ya, total ada 3 sesi di mana pesertanya ada 4 Jakarta sama 4 dari Surabaya. Kalau kemarin Jakarta 2 babi, Surabaya 2 babi, kali ini 3 babi 1 kancil lawan 1 kancil 3 babi. Instruksi apa? Apa hubungannya airsoft sama diesel? Kau kan mending aku bilang kau mending kau nggak usah ngomong bikin gue emosi. Nggak nyambung. Fast and Furious apa? Balap-balapan. Ujung-ujungnya? Tembakan. Udah kan? Udah kan? Nyambung nggak otak kau? Nyambung. Oke? Emosi. Oke, ini kita battle apa? Diesel. Diesel. Oke. Biasanya diesel orang selalu bilang ugal-ugalan.
Keluar pistol, keluar apa? Kalau kau jago, cowboy, kau langsung datang ke sini ya. Datang ke sini, ada arenanya, kau main di sini. Ini Instagramnya First Academy. Jadi coba ulang sekali lagi. First Academy. Nah, langsung kau hubungi dia. Ada huhanya. Oh, ada huhanya. Jadi di sini bukan hanya udah biasa main langsung menang, enggak. Karena kan tim Jakarta udah biasa main juga. Meskipun mereka selalu ditembak-tembak ya. Kalau tim Surabaya sering main juga kan. Makanya luar nggak pernah, ini sering guys. Makanya dikasih challenge ini kalian yang kasih. Ya, challenge ini dari Surabaya juga. Makanya di sini tuh bukan hanya kecepatan doang, tapi kecepatan dan akurasi itu yang sangat diuji di sini. Ya, seperti kalian lihat di sini udah agak susah. Ada badak, ada kerbau, babi, kancil. Ya kan? Di sini ya badannya atletis lah, cuma satu babi doang. Ya, kita lihat gimana Jakarta bertekuk lutut gak kali ini? Minta ampun gak? Kaing-kaing gak dia? Ya, jadi daripada kita ngomong panjang lebar, langsung kita gaskan lagi aja. Apa lagi? Kok nggak ikut? Hah? Kok nggak ikut lu? Kau nggak lihat aku siapa? Host. Kau udah tahu? Host kan? Kalau bahasa di sepak bolanya apa? Kapten. Oke? Pelatih. Jadi susah pula kalau akong-akong yang ngomong kita nggak bisa ngelawan dia ya. Jadi welcome to our battlefield in Surabaya. First Academy. Ada huhanya, mereka bikin, aduh pusing gue. Emang bener ada huhanya? Oke, tadi kalian sudah belajar gimana cara menembak yang baik dan benar di sesi 1. Sekarang masuk sesi 2 adalah battle yang pertama ya. Itu kita menembak target, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan. Rules-nya tadi sudah dijelaskan. Untuk siapa yang maju duluan, silakan dari kedua tim Surabaya dan Jakarta. Perwakilan satu orang masing-masing shoot dulu. Silakan. Oh, dan mau kali. Tunggu, yang menang yang kalah main pertama. Oke. Sabar. Berarti Kalian satu jangan orang. salahin aku ya, aku selalu apes. Ayo, gas. shootnya Gini. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai. Gedean aku. Jadi Jakarta duluan. Jakarta duluan yang maju. Oke, game on. First Academy. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Go.
Balonnya turun deh. Udah habis. Shooter! Are you ready? Ready! Stand by! Go! Fokus lagi, fokus lagi. Maju! Ayo Kevin, ayo. Maju. Shooter! Are you ready? Ready. Stand by! Go! Satu lagi. Shooter! Ready. Are you ready? Ready. Stand by! Go! Okay, good. Shooter, are you ready? Jawab lah, Bro. Ready? Ini teriak dicok. Stand by!
Belum. Go! Tangannya masih belum. Tangannya kok. Stand by. Go. Ayo. Tenang. Depan, kiri. Ayo. Kiri, depan. Kiri, belakang, tembok. Belakangmu. Ayo. Banyak mana, ayo. Oke, thank you sudah sampai di challenge ketiga. Sebelumnya tepuk tangan tuh buat kalian semua. Jadi challenge ketiga yang paling seru menurut saya ini adalah war game. Jadi tim Jakarta terdiri dari 4 orang, Surabaya juga terdiri dari 4 orang dengan isinya adalah 2 rifleman dan juga 2 handgun. Sebelah Surabaya juga 2 rifleman dan 2 handgun. Jadi permainannya kita main sistem deathmatch, jadi sistem gugur. Kalau misalnya ketembak, silakan angkat tangan pergi ke ujung lapangan, sebelah sana atau sebelah sana, seperti itu. Lalu, start condition. Jadi startnya sama-sama dimulai dari nanti saya taruh ban di sana, ada ban sama ban di sana. Kakinya masuk salah satu semua berempat, masuk atau nyentuh ban, nanti kita coba lihat. Setelah Bapak shoot ready, stand by, go, langsung lari, selesaikan musuhnya dengan nanti yang sudah kalian jalani. Go!
satu target balon ini di tempat respon musuh juga ada, di tempatmu juga ada. Tujuan dalam melindungi ini dan menghancurkan banyak musuh. Jadi misalnya kalian musuh masih 3, kamu cuma 1 orang bisa memecahkan itu, berarti kamu yang menang. Seperti itu ya. Jadi berarti benar ya di bawah ya? Bukan di bawah, taruh sana ya. Kubur. Taruh di tempat ban. Ban. Kubur pelukin aja. Gak mati yo. Tapi kalau kita kena hit gimana? Kalau kena hit yo minggir. Apa mau minggir atau? Tetap minggir ya. Oke, tak taruh situ ya. Aslinya seru respon tapi kok babak belur kabeh. Nah, jadi event untuk hari ini udah selesai. Hari ini udah selesai event. Episode kedua juga sudah selesai. Jadi kita masih ada episode ketiga, episode keempat. War untuk masalah airsoft atau untuk kegiatan kita di bidang sportnya airsoft. Kita sama-sama udah lihat pemenangnya siapa. Tetapi masih ada pemenang terbaik. Jadi untuk time terbaik nanti diumumkan sama Hans. Jadi gimana Hans? Coba sebutkan dari yang pertama dulu. Time attack. Time attack. Sesi 1 juara satunya JW. Joshua. Dengan waktunya berapa? Waktunya 35 detik 38 second. Nah, as your info, kalau untuk tembak-tembakan itu dia jago. Kalau masa sama istrinya kau tanya dia nanti DM ya. Oke, yang kedua. Yang kedua Regan. Si bodoh-bodoh. Waktunya 53 detik sekian. 53 detik sekian. Yang ketiga. Yang ketiga dari Jakarta lagi, Ko Budi. Akong Racing. Protes kenapa? Dia 50 berapa? 53 ya? 53. Aku harusnya tadi di bawah 50. Masalahnya kau bodoh-bodoh gak kau tekan-tekan itu ya gak? Dia, Itu dia gimana lagi gitu? Itu tadi kau. Gak kayak gitu kau. Nah, terus yang Putra mana? Putra kan dia paling jago ngebluff kan? Putra hilang di bawah. Di bawah. Jadi nggak disebutkan lagi waktunya? Enggak lagi. Enggak. Lambat kali kau pun memang nih. Oke. Yang masalah time attack udah ketemu pemenangnya 1 2 3 dari Jakarta, berarti tim Jakarta mendapatkan full point ya? Full point di bagian time attack. Terus nah, rupanya 3 babi 1 kancil, bahaya juga ya. Terus kita masuk lagi di war. Jadi war itu 4 lawan 4 Jakarta, 4 Surabaya. Mereka bertanding, jadi begitu yang kena, nggak tahu Surabaya antara udah kena atau nggak kena, hit aja pokoknya. Start nggak ada 5 detik selesai. Hebat. Ini sudah sampai berdarah-berdarah ini, Iya, potong ayam lebih cepat loh. Untuk war gimana hasilnya? Untuk war hasilnya menang Jakarta lagi. Nah, jangan kau senang-senang dulu masalah otot-otot, Jakarta jago. Nah, besok di GBT. Kita yang jilid ketiga, episode ketiga itu di GBT. Yes. Teman-teman nggak tahu GBT itu apa? Coba jelaskan. GBT. Maaf, saya potong. Tadi war poinnya berapa nih? Hah? War tadi poinnya berapa? Dapat 2, time attack dapat 2-2. Kau 2, iya, Putra 2. War 2-2 juga. 3-0. 3-0. Oh, angkanya 3-0 ya. Kau hati-hati. Kau komplain, kau peluru kau pakai nggak? Pakai, yang terakhir nggak kepake. Jadi sebenarnya tadi yang 1 doang, 1/4 tuh udah cukup lah. Oke, sombong kali kau ya. Ini kalau udah menang banyak kali bacotnya. Banyak kali bacotnya. Kalau enggak tadi kayaknya gimana? Diem. Tadi mau pecah finish gimana?
Itu mamanya kalau nonton videonya nangis itu. Keluar air mata tuh gede-gede itu semua. Jadi besok di GBT. Kalau masalah GBT itu adalah Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Bung Tomo. Jadi itu sirkuit kebanggaannya anak-anak dari Surabaya. Surabaya. Jadi bisa dibilang tuh tuan rumahnya di sini, tuan rumahnya di Surabaya dan mereka sering trekking di sana. Hati-hati kalian yang Jakarta ya. Apalagi mobil kau standar yang kemarin kau bilang stitching kau rapi lurus, bahwasannya tuh jok standar, ya, lurus lah. Alasannya ngelesnya banyak kali. Ya kan? Besok GBT berarti ada berapa event di sana? GBT lihat aja nanti. Lihat Ada aja banyak. Lihat aja nanti ya. Yes. Jadi kalau anak-anak Surabaya nih gua tanya nih, kalau di GBT kalian kalah juga gimana? Nggak akan. Nggak akan kalah. Pasti nggak akan. Nggak akan kalah. Nggak akan Kalau kalah. misalnya kalah gimana? Nggak mungkin. Nangis. Nangis ya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah. Pasti ya? Pastilah. Oke. Biasa kalau sama Kopanda gue yakin, karena kan ada coating gratis ya kan. Tadi aku kalah itu kenapa? Coating gratis. Put, kasih minimal 1 menit lebih. Oh iya siap kok. Sama dikasih apa lagi? Itu semirban gitu ya. Semirban. Iya. Yang tutup mata bisa cuci mobil. Bannya dari siapa dulu? Siapa ban dari siapa? MTX dong. MTX ya. MTX Koko Panda. Alah. Bukan. Ini. MTX Tutup mata bisa cuci mobil. Memang nih ya, kau dilahirkan dari batu bro saya. Kita semua lidahnya ada lendir, kau punya kau berbulu nih. red card. Oke, berarti nanti di GBT itu trip ketiga ya. Ya, kita jilid ketiga, habis itu ada jilid keempatnya lagi. Di GBT itu bukan hanya sekedar mengandalkan mesin. Jadi ada ketangkasan, kecepatan kau berlari, terus ada kesehatan jantung kau. Bagaimana itu ditempuh ya? Seperti kita tahu, di sini ada 2 anak muda, di sana ada 1 akong. Hari ini Blue Virus jadi beban hidup. Wih, pas war game kau lihat dong. Gak ada, kau tetap beban hidup 1. Nggak Ya, apa-apa. kita lihat besok kau jadi beban lagi nggak? Ya, jangan. Jadi nggak ada alasan. Mobil cakep, mobil bangun proper, modifikasi. Kalau nggak bisa laju juga buat ditek, mau buat apa? Yang penting mental. Yang penting mental. Itu akong. Kalau orang tua ngomong kita harus dengar. Terima kasih buat AMM, terima kasih juga buat Dreamfield sudah mewujudkan semua impian kita tentang battle ini. Battle ini nggak akan terjadi kalau nggak ada AMM. Memang ada di otak saya semua, pengen saya jadi ini ya. Saya udah ikuti battle tuh berapa kali, tapi ada impian saya. Kali ini inilah battle impian saya yang udah mereka realisasikan. Terima kasih banget. Kita jalan hampir tanpa sponsor ya. Sengaja. Jadi kalau teman-teman bilang, oh Jeki sekarang tanpa sponsor udah kaya, bukan gitu. Ini jilid pertama, jilid kedua siapkanlah uang kalian yang banyak. Kan kasih testimoni dulu, kau lihat. Nah, battle kita udah begini. Jadi kalau kita bikin event, step 1 udah begini, step 2 udah beda lagi. Step ketiga udah beda lagi. Makin naik ya. Tasu kita Hans. Ya, thank you dulu buat AMM. Kau iya, jangan dulu, makanya. kau cuma kali angkat telur ya. Dan terima kasih juga buat coach kita dari mana? First Academy. Ya. Jadi kalau tanpa coach kita, tanpa Dreamfield, tanpa AMM nggak ada semua battle ini. Jadi battle ini kita buat yang berbeda dari yang lain, tapi yang paling ngena di hati. Oke? AMM akan terbaik. Jangan lagi, kau jangan angkat telur terus, sudah selesai, AMM udah selesai. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog, kita tunggu keseruan besok. Ada 2 babi berlari, kita lihat babinya bisa berlari kencang nggak ya? Dadah.